Daud mengembala domba di padang rumput hijau yang tenang, di bawah cahaya matahari pagi yang hangat. Suara merdu Daud saat memuji Pencipta membuat burung-burung berhenti terbang dan gunung-gunung ikut bertasbih. Pasukan raksasa Jalut yang kejam datang mengancam, membuat seluruh tentara Talut gemetar ketakutan melihat besarnya lawan. Keberanian Daud menjadi pembicaraan hangat di perkemahan, hingga beritanya sampai ke telinga Raja Talut. Daud dibawa menghadap Raja Talut, yang duduk di singgasana sederhananya dengan raut wajah cemas. Daud dengan penuh keberanian maju ke depan, menyatakan siap melawan Jalut demi membela kebenaran ilahi. Raja Talut memandang Daud dengan ragu, karena fisiknya yang kecil dibandingkan dengan kehebatan Jalut. Daud bercerita tentang pengalamannya membunuh singa dan beruang, demi melindungi domba-domba milik ayahnya. Terkesan dengan iman dan keberaniannya, Raja Talut akhirnya mengizinkan Daud untuk menghadapi Jalut. Raja Talut akhirnya memberikan baju zirah perunggu miliknya untuk dipakai oleh Daud. Raja Talut mencoba memasangkan baju zirah perunggunya yang berat ke tubuh Daud yang ramping. Daud mencoba bergerak mengenakan baju zirah yang sangat berat itu, namun ia merasa sangat tidak nyaman. Daud memutuskan menanggalkan semua perlengkapan perang itu, lebih memilih pakaian gembalanya yang jauh lebih ringan. Daud mengambil tongkat kayu dan umban kulit kesayangannya, senjata yang biasa ia gunakan saat menggembala. Eliab, kakak tertua Daud, memarahinya dengan keras dan menyuruhnya segera kembali menjaga domba. Daud berjalan menuju sebuah sungai kecil yang jernih di tengah lembah untuk mencari senjata pilihannya. Dengan teliti, Daud memilih 5 batu sungai yang paling halus dan memasukkannya ke dalam kantong kulitnya. Daud berdiri di kejauhan, mengamati ribuan tentara yang gemetar melihat sosok Jalut yang mengerikan. Daud berjalan sendirian menuju tengah lembah, menantang Jalut yang berdiri menjulang dengan perlengkapan tempur lengkap. Jalut berdiri tegak dengan zirah perunggu, menatap rendah pemuda kecil yang berani menantangnya tanpa senjata perang. Apakah aku seekor anjing, sehingga kau mendatangiku dengan tongkat? Ejek Jalut dengan suara yang menggetarkan bumi. Daud menjawab dengan tenang, bahwa ia datang dengan kekuatan Tuhan yang telah dihina oleh sang raksasa. Jalut yang murka mulai berlari maju. Setiap langkah kakinya membuat tanah lembah bergetar hebat dan berdebu. Tanpa rasa takut, Daud merogoh kantongnya dan menempatkan sebuah batu licin ke dalam umban kulitnya. Daud memutar umbannya dengan sangat cepat di atas kepala, menciptakan suara desingan yang membelah keheningan lembah. Batu melesat secepat kilat dari umban Daud menuju ke arah Jalut. Batu itu menghantam tepat di dahi Jalut yang tidak terlindungi helm. Raksasa itu terhuyung-huyung, lalu jatuh tersungkur ke tanah dengan dentuman keras. Tentara Filistin terdiam membisu, melihat pahlawan mereka jatuh tak berdaya. Daud berdiri tegak, sementara tentara Israel mulai bersorak dengan penuh semangat. Tentara Filistin lari ketakutan melihat pemimpin mereka jatuh. Pasukan Israel bersorak-sorai merayakan kemenangan yang sangat mustahil. Daud bertanya kepada para prajurit tentang hadiah yang dijanjikan raja bagi penakluk raksasa itu. Keberanian Daud menjadi pembicaraan hangat di perkemahan, hingga beritanya sampai ke telinga Raja Talut. Raja Talut memanggil Daud ke hadapannya. Sang penggembala muda berdiri rendah hati di depan singgasana raja yang megah. Talut memuji keberanian Daud. Daud menegaskan bahwa kemenangan ini hanyalah milik Allah, Sang Penolong yang sejati. Iman mengalahkan kekuatan fisik. Daud membawa harapan baru, membuktikan bahwa Tuhan menyertai mereka yang berani dan tulus.